Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga baik-baik aja ya. Pastinya. Oke. Kita mau ngapain hari ini, Bu Ega? Hari ini Pak Miftah. Oh ya, sebelumnya Ibu dibantu sama Pak Miftah nih, ya kan? Ya, pasti kalian sekali. kenal semua kan sama Pak Miftah. Kenal Guru muka broadcasting. biasa. Kenal muka, kenal nama biasanya. Tak kenal maka tak sayang. Ibu mau membahas tentang etika pergaulan dengan teman sebaya nih, Pak Miftah, ya kan? Oke. Kayaknya agak kaku ya manggil Pak Miftah. Gimana Iya. kalau Pak Miki aja nih? Boleh? Pak Miki aja ya. Kak Miki juga nggak apa-apa sih. Kak Miki nih, biar Iya. anak-anak juga kenal ya sama Kak Miki Iya, nih. betul sekali. Mungkin langsung aja ya Kak Miki ya. Boleh. Tentang etika ini. Dan intinya ini etika itu apa Oke. sih ya kan, Iya. Kak Miki? Boleh dikasih tahu dong, Nah, Bu Ega. Apa itu etika? Etika itu berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik dan buruknya tingkah laku seseorang. Kak Miki, ya kan? ini- Seseorang itu dilihat dari etikanya. Karena sudah berapa kali sih dikasih tahu ke anak-anak ya kan, kita harus jaga etika loh nih, kita harus jaga etika. Karena dari etika itu pasti yang dinilai orang tua nih, ya kan? Kalau anaknya kurang sopan yang dinilai orang tua, Iya, betul sekali. ya kan? Oh, orang tuanya seperti itu, orang tuanya seperti itu, ya kan? Pasti untuk positif negatifnya itu langsung ke orang tua, orang Iya, nilainya, bener nggak? karena mendiskreditnya tuh buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Nah, kecuali ditendang ya. Kecuali nggak sengaja ketendang gitu kan, dibawa sama tupai gitu, jadi buahnya jauh. Jadi etika itu ya seperti itu ya, Iya, Kak Miki kurang ya. lebih ya. Dasarnya tetap kita akan kembali ada bagian yang cukup signifikan, itu adalah orang tua ya. Iya betul, karena pendidikan pertama itu ya dari keluarga, dari orang tua. Iya, betul, Ya kan? betul. Nah, Kak Miki langsung aja nih, mungkin anak-anak pengen tahu ya Mhm. tentang etika ini. Dan ada pun trik-trik yang bisa Iya. dilakukan ya untuk menjaga etika yang baik dalam pergaulan teman sebaya kalian. Yang pertama ada apa itu? Ayo didengar ya anak-anak. Oke. Yang pertama, selalu bersikap sopan ketika berhubungan dengan orang lain. Contohnya Contohnya? kayak misalnya mau minjem pulpen. Iya, itu atau yang mau minjem intinya. Iya. Itu yang contoh sederhana ya. sederhana banget ya. Jadi Sederhana. kayak mau minjem sesuatu sama teman ya jangan main ambil aja gitu. Nah, Bisa ngomong harus- dulu, boleh minjem pulpen ya, atau mau minjem penghapus ya, atau biarpun apapun teman itu. deket ya. Betul Biarpun teman sekali. deket. Karena kalau ya nggak usah anak-anak ya, kita pun juga sama ya. Betul. Sebagai guru juga ya, Bu Ega, saya minjem. Sebenarnya kita contoh juga ya. Kita contoh Iya. banget jadi seorang guru gitu loh. Jadi minjem pun juga itu adalah hal yang paling dasar ya Nah, nggak sih. walaupun dengan teman kalian nih, teman sebangku. Walaupun minjem duit juga sama loh. Minjem duit itu juga penting sama kan, banget. tetap penting juga. Itu Ada penting negosiasi dulu di belakangnya. Kamu cantik di hari ini loh. Boleh nggak minjem uang? Yang penting udah dipuji dulu gitu. Iya, dipuji dulu baru ya. Iya benar-benar. Selalu Kadang-kadang- bersikap sopan ya Iya. dalam berhubungan dengan orang. Nah, yang tadi pinjem pulpen itu kan kadang-kadang pulpen orang main hilang aja. Iya, Ya kan, betul. Kak Miki ya. Pulpen orang main hilang. Tiba-tiba di pulpennya besok udah dengan kondisi Nah, isinya udah nggak ada atau itu kan tutupnya dengan udah- teman sebaya nih. Iya. Kadang-kadang pulpen guru juga nih. Oh gitu. Kak Miki, Aduh. iya, pulpen guru juga kadang-kadang hilang sama kalian. Nah. Ya kalau bisa jangan seperti itu ya. Iya, habis minjem itu balikin lagi. Iya, Betul. karena itu biarpun barangnya kecil tapi kan tetap itu Berguna, punya orang dan lain. itu berguna untuk orang tersebut gitu loh. Makanya kenapa dia membawa barang tersebut? Ya, Punya betul orang ya. lain intinya ya kan. Nah, yang kedua, Yang kedua, selalu bersikap menolong dan ramah kepada teman. Karena persahabatan yang sebenarnya akan bertahan lama. Nah, saling tolong menolong kepada teman. Dan ramah ya. Iya, betul. Jadi sekali. mentang-mentang pendiam nih, jangan nggak mau negor juga. Iya, ya betul. kan? Karena kan kalau satu lingkungan itu pasti akan ada kerjasama atau teamwork dalam sebuah sekolah. Apa? Apalagi kalian SMK nih, Iya. ya kan kejuruan pasti butuh kerjasama dan lain-lain. Apalagi sebagainya. satu kelas itu kan Betul.
kayak keluarga ya. Iya, Kayak satu circle-nya udah keluarga. kayak keluarga sih Nah. sebenarnya. Jangan, kan suka ada nih biasanya anak zaman sekarang tuh punya geng Iya. di kelas, Itu punya udah gap gitu sudah dijelaskan sih sama anak-anak. Ya, sebenarnya- Jangan geng-gengan gitu. Iya, sebenarnya kan kita kalau ngomong geng itu pasti ada seolah-olah mendiskreditkan orang yang tidak ikutan geng gitu loh, ataupun jadinya geng itu terkesan dia yang menguasai. Iya. Padahal Kalau sebenarnya bahasa sekarang circle ya. Iya, circle. Padahal kalau bisa dibilang kita ya berteman aja dengan siapapun. Betul. Gitu loh. Karena dasarnya. nanti kan misalkan kalau ada kerja kelompok dari gurunya nggak Iya. mau anaknya milih kerja kelompok sama sendiri. iya, dan kerjanya bisa jadi bukan Ya sama kan? teman satu sahabat Nah, dia ya kan? jadinya nanti malah nggak kompak, Nah, malah itu tugasnya dia. yang ya istilahnya nggak selesai atau Iya, gimana ya betul. kan? Dan kalau akhirnya ini. bisa juga anak yang tidak terlalu ditemenin itu malah jadi terbelakang karena Iya. apa ya, karena tidak dilihat sama temannya sebagai teman kerja gitu. Jadi nggak ada kerjasamanya Nah, nih ya, iya. nggak ada kompaknya. Makanya harus saling bersikap menolong dan ramah kepada teman. betul. Betul ya, Ini. karena persahabatan yang sebenarnya akan bertahan lebih Lama. Betul. Nomor 3, Nomor tidak 3, menyepelekan teman dan bersifat prosesif atau menjadi pelindung. Oh, posesif mungkin ya. Ini prosesif. Posesif. Posesif. Ya, tidak menyepelekan teman lah istilahnya. Jadi ya balik lagi ya, yang namanya di kelas pasti ada yang pinter, ya kan, ada yang bandel istilahnya, ada Macem-macem yang karakter. istimewa gitu Iya, kan, karakternya macam-macam. macam-macam. Jangan berpikir, kalau buat aku tuh jangan berpikir orang diem itu adalah orang yang bodoh dalam tanda kutip. Iya. Karena dia bisa aja adalah orang yang pemikir gitu. Iya, betul. Di aku ya, di broadcast itu diem itu emas kalau di broadcast. Kenapa? Karena bisa aja mereka tuh sebenarnya Kreativitasnya lebih lagi ini ya. ngisi kreativitas. Mereka lagi mau nuangin kreativitas dengan cara mereka tuh diem. Ada yang pernah tiba-tiba, Pak izin mau kemana? Mau ke depan sebentar, dia nggak balik-balik. Pernah waktu itu Ternyata? aku cari dia di bawah pohon yang di deket ring basket. Heeh. Aku samperin karena aku takut dong dia ngapain Iya. gitu, lama nggak balik. Karena lama ya. Ternyata dia itu balik-balik dari pohon tersebut. Pas aku panggil, itu satu draft untuk pembuatan naskahnya udah jadi loh. Wow, itu kreativitasnya orang pendiam ya. Anak pendiam itu bukan berarti mereka tidak memikirkan apa-apa, mereka bukan berarti yang sombong atau tidak mau Bukan. berteman ya. iya betul sekali. Mungkin aja memang dia lagi adalah seorang pemikir keras. Jadi nggak bisa diganggu dengan keadaan yang terlalu Betul, atau berisik ya ataupun kan. berisik gitu loh. Jadi benar-benar harus idenya tuh keluar saat dia sendiri, Ya, ya kan? iya benar. Kadang bisa sendiri, kadang juga dia bilang idenya bisa keluar saat orang lain pada tidur, dia baru bisa mikir. Nah, jadi orang itu, karakter orang itu macam-macam ya Pak Iya, ya. betul banget. Jangan kita yang mau dimengerti Iya, gitu. betul, Jadi betul. kita juga harus mengerti orang lain. Oke. Gitu Jadi ya, tidak anak-anak. boleh menyepelekan teman dan bersifat prosesif. Kalau aku mikir kayaknya prosesif ini mungkin lebih ke ini ya. Atau lebih, menjadi pelindung. mungkin lebih kayak ngekang kali ya, Iya, lebih ke arah kan ini- ngekang. atau menjadi iya pelindung benar. ya Jadi kan? ada yang nyepelein, ada yang berusaha untuk kayak ngekang untuk tidak boleh maju misalkan. Atau nggak boleh berteman sama teman yang lain nih. Ya, Ya, bisa jadi ya. Bisa jadi. Jadi harus berteman sama dia aja gitu. Iya, gitu. Kan ada kan? Ada teman seperti ada yang itu. seperti jadi nggak mau kehilangan kepercayaannya dengan orang lain, jadi dia akhirnya lebih menitik beratkan dia maunya berteman hanya sama orang itu. Iya, padahal Bisa temennya mau kemana-mana mau nih, ya berkembang kan? dengan yang lain. Gitu Iya. kan? Bisa juga sih benar. Nomor 4. Nomor 4, belajar untuk menghargai perasaan dan suasana hati orang lain. Nah, ini penting Nah, banget Pak Miki, ini. ya kan? Belajar untuk menghargai perasaan dan suasana hati orang lain. Nah, apalagi kalau lagi temennya lagi sedih, misalkan di kelas, kita kan nggak tahu Tapi ya. kayaknya kalau soal ini nih, memang Ini sensitif kita aja banget yang sih ya. sudah dewasa masih belajar terus ya Iya, kan, betul, memahami betul. hati orang lain Ah. tuh masih belajar terus. Apalagi Ini, anak-anak masa puber seperti iya, ini nih. sensitif juga ya, karena kita bahasanya di sini udah menghargai perasaan dan suasana hati orang lain, karena Betul. mungkin di setiap anak Mood orang punya berubah-berubah ya. mood yang berbeda-beda, punya masalah yang dibawa ke sekolah yang berbeda-beda, dan itu wajib kalau saya bilang ya konsultasi sama Bu Ega sebagai guru bimbingan konseling. Iya dong. Dan ini pasti nyangkut banget sama perundungan nih kayaknya. Oh, oke. Pamitan. Iya, betul, nanti betul. akan kita bahas deh ya Oke, kan. iya, Akan Ibu benar, bahas benar. nanti ya di tema Iya, berikutnya. Iya. Betul.
Karena dari pembicaraan, dari kata-kata itu menimbulkan orang sakit hati atau bagaimana ya kan, kita kan nggak tahu. Kayak tadi saya bilang, mood orang itu berubah-berubah, betul. Ya kan. Kadang dia kemarin seneng, tapi hari ini entah badannya lagi nggak enak, ya kan. Sedang tidak baik-baik saja. Atau ada masalah sama orang tuanya, kan kita nggak tahu. Iya, betul sekali. Makanya di sini bisa Belajar. saling belajar melihat keadaan teman, akhirnya jangan Lingkungan sekitar dari lingkungan sih, sekitar iya. mereka ya, bukan hanya temannya saja. Jadi mengetahui kalau memang temannya lagi kurang baik-baik saja, gimana cara menyapanya, Iya, suasana gimana hati. cara bercandanya, Nah, iya, agar betul, nanti tidak menjadi bullying effect untuk ke teman tersebut gitu, Iya. ke anak tersebut gitu. Jadi harus ya disentuh hati terdalamnya lah. Sebenarnya iya sih, kita Iya kan? belajar memahamin karakteristik orang nih, Iya, Om Miki, betul, ya kan? betul. Karena nggak mudah untuk hal tersebut. Iya. Oke, selanjutnya nomor 5. Selanjutnya, menyesuaikan diri dengan keadaan, tetapi tidak kehilangan kepribadian dan menyimpang dari tujuan yang telah dipilih. Oke. Menyesuaikan diri dengan keadaan, Ya. tapi jangan mungkin tetap harus jadi diri sendiri ya, Betul. Om Miki ya. Ya, karena menyesuaikan diri dengan keadaan itu kalau bisa dibilang terkadang sulit ya. Misalkan aku dulu kan pekerja stasiun TV nih. Ya, teman-temannya adalah orang-orang yang kalau ngomong ya dengan kondisi yang cukup lumayan Wow, iya. atraktif lah bahasanya. Ini harus belajar juga nih sama iya. anak-anak ya. Nah, Nanti mereka PKL apalagi ya betul. kan. Ketemu Nah. orang-orang pekerja kantoran segala macam. Dari situ saya ngajar di tahun 2012 ke sekolah. Ternyata bahasa saya tuh nggak boleh sesuai dengan apa yang terjadi di stasiun TV. Wah, Jadi iya. harus Beda merubah. banget jadi ya. Jadi itu tergantung dengan keadaan kita. Jadi menyesuaikan diri dengan keadaan tetapi tidak kehilangan kepribadian dan menyimpang dari tujuan yang telah dipilih. Saya jadi seorang guru, ya saya di sekolah ngajar sebagai seorang guru. Jadi intinya bisa memposisikan diri. Betul, ya saya kan? kerja di stasiun TV ya saya jadi kru TV dengan dengan situasi yang memang sangat jauh berbeda dengan Ketemu pendidikan. anak-anak. Iya, Ya, di sini ketemu sama anak-anak. Betul Nah, banget. di sana ketemu orang yang seumuran. Ya seumuran, Iya. yang profesional, ada yang lebih tua, yang punya pengalaman lebih banyak. Jadi itu semuanya memang kalau dicampurin itu nggak bisa. Jadi Nggak bisa. memang harus dipisah-pisah. Gitu loh. Karena Makanya beda ininya ya. Beda lingkungan, beda lingkungannya beda banget sih, situasinya, ya kan? pekerjaannya. Kalian belajar, saya kerja, ibaratnya seperti itu. Jadi harus menyesuaikan diri dengan keadaan tetapi tidak kehilangan kepribadian dan menyimpang dari tujuan yang telah dipilih. Dan nomor 6, berkata Berkata terus terus terang dalam suatu keadaan tetapi tidak kasar dan berperilaku tidak sopan. Nah, Tidak kasar dan tidak sopan nih. ini efeknya sebenarnya sama loh dengan bullying tersebut tadi yang nomor 4 ya. Iya, menghargai perasaan dan suasana hati orang Iya, lain. kalau misalkan tidak Tidak kasar. tidak kasar kan otomatis juga penyampaian dan diterima oleh anak tersebut juga baik-baik Ya saja kan? ya kan, bahasanya. Karena kita penyampaiannya juga ya tergantung nada bicara kita sih sebenarnya. Betul. Ya kan? Makanya terkadang kalau saya bilang texting di WhatsApp itu tidak bisa memberitahukan kita sedang seperti apa ya nggak sih? Makanya saya kalau lagi butuh sama Bu Ega besok misalkan seperti apa segala macam itu biasanya melalui telepon ya nggak? Iya, lebih baik telepon ya. Jarang WA lah ibaratnya. Kalau misalnya telepon jelas keinginan yang mau seperti apa, Iya. poinnya seperti apa, Nada bicaranya nada juga bicara atau jelas. penekanannya lebih jelas, betul. Gitu Karena loh. kita nggak mengira-mengira ya kan, kalau di chat itu kita mengira-ngira tuh. Iya. Ini orang maksudnya apa? Ada tanda serunya banyak tuh. Iya. Padahal sebenarnya bercanda. Jadi seperti itu ya. Tanda serunya merah semuanya. Berarti kayaknya kan kalau tanda seru itu mengindikasikan orang itu marah. Marah. Sebenarnya. Terus dikasih banyak gitu loh. Jadi ini orang kayaknya pas ngomong marah banget. Tapi Jadi lebih baik mah di telepon ya. telepon, betul. Telepon Ngomong atau ketemu langsung. sih sebenarnya itu lebih bisa menjelaskan apa yang kita Apa yang inginkan. ya betul. Gitu. Penyampaiannya lebih jelas ke orang tersebut. Iya, ya kan? betul sekali. Dan lebih sopan sih sebenarnya ya Iya, kan, lebih sopan daripada seperti itu. Biar lebih jelas juga. Nomor 7. mempunyai keberanian tetapi memakai perhitungan. Nah, ini berarti kalau buat aku berpikir dulu baru dibicarakan.
Iya kan? Karena di sini bahasanya mempunyai keberanian tetapi memakai perhitungan. Jadi jangan sampai kayak ngenyablakin orang gitu aja dengan potensi orang tersebut udah pasti bisa nerima aja gitu. Ya, belum tentu dia bisa terima ya kan? Kalau dia ngomong hal-hal yang tidak baik dengan kondisi tanpa dipikirkan dulu, dia nggak ngelihat sign efeknya ke orang tersebut tuh apa. Nah sebenarnya yang dari tadi ini kita nyambung terus ya. Nyambung semuanya. Nyambung terus nih. Iya, mempunyai keberanian tetapi memakai perhitungan. Jadi apapun yang mau kalian lakukan, kalau saran aku bicarakan. Atau lakukan atau bicarakan, coba dipikirkan matang-matang dulu. Tidak hanya sekali dipikirkan, tapi 2-3 kali. Tetap intinya lihat situasi orang itu tersebut, ya ada kan? efeknya nanti kalau misalkan nanti kalian ngerjain itu aja tanpa mikirin efek terbesar terhadap orang yang kalian ajak ngomong. Jadi harus ada perhitungannya. Apalagi dengan teman sebaya nih Pak Miki. Kadang-kadang satu kelompok itu ada yang dijauhin gitu karena dia kurang bisa ngerjainnya, ya kan? Betul. Gini loh kasarnya. Ngapain lu di sini, lu mah nggak mampu, lu nggak bisa apa-apa, misalkan lu mah nggak mampu gitu. Jadi sebenarnya nggak boleh ya, nggak boleh karena setiap orang itu pasti dikasih kelebihan kok, punya kemampuan masing-masing. Jadi bukan berarti orang yang terlihat tidak bisa apa-apa dia fix nggak bisa apa-apa, tapi dia pasti ada sesuatu yang bisa dilakukan yang mungkin kita nggak bisa lakukan. Iya, mungkin pelajaran ini mereka bisa, dia enggak, tapi pelajaran lain dia bisa. Betul. Ada kok, kan? aku ngeliat ada beberapa anak di sini yang punya potensi terhadap pelajaran produktif, tapi ada beberapa juga yang kalau bisa dilihat untuk pelajaran adaptifnya memang kurang gitu loh. Akhirnya setiap guru tuh punya caranya masing-masing untuk bisa menanggulangi hal tersebut. Bagaimana akhirnya mereka pengen belajar gitu loh, mereka pengen mengikuti sebuah pelajaran. Iya, berarti kan anak itu masih punya kelebihan. Punya, ya kan? punya banget. Dan manusia memang diciptakan pasti untuk itu. Kita bisa, kalau buat saya kita bisa jalan kaki aja, kita bisa jalan nih, kita punya tangan, itu udah alhamdulillah. Udah bagian dari sempurna ya. Karena ada orang yang maaf tidak punya kaki atau tidak punya tangan, tidak bisa mendengarkan. Tapi mereka nggak minder. Betul, gitu ya kan? Dia. Sekarang ya dengan ini Bu, saya jerawatan, saya minder, saya ini, kadang-kadang cuman seperti itu aja ya kan, bisa minder loh. Jerawatan ditipek besok. Tapi sebenarnya kan nggak boleh seperti itu ya. Iya sih, dan itu akhirnya balik ke diri kalian sendiri. Apapun yang kalian punya, itu semua pasti anugerah dan pasti bisa kalian gunakan secara maksimal. Jangan takut akan privasi kalian terganggu dengan orang lain. Jadi yang penting kalian bisa ngelakuin apa, lakuin. Yang penting itu baiklah untuk dilakukan. Iya betul. Yang penting masih positif. Betul. Ya kan, untuk diri kita dan orang lain. Betul sekali. Lingkungan. Nomor 8, jika mendapatkan tugas menyelesaikan dengan baik. Nah, ini poin paling seru. Inti banget ya bagi seorang guru. Iya, benar-benar. Karena ini balik lagi ya guru kan punya penilaian pribadi terhadap penugasan anak-anaknya, kan? Masing-masing anaknya ya. Jadi makanya kalau aku bilang ya namanya tugas yang diberikan ya memang harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Ya kalau nggak diselesaikan nanti nilainya dari mana? Nah, yang kalau aku bilang rada kurang dari anak-anak itu adalah time management sih. Time management ini nih kalau aku bilang adalah hal yang sebenarnya setiap hari kita lakukan. Namun anak-anak itu kalau aku tanya ngerasa itu sulit buat mereka. Kayak misalkan gini, mereka bangun tidur. Iya. Bangun tidur misalkan kita bilang jam 6. Setelah itu misalkan mereka mandi. Setengah 7 mereka berangkat sekolah. Iya. Di sekolah mereka belajar sampai jam 9.55, habis itu mereka istirahat. Habis itu sampai jam 10.20 mereka masuk lagi. Pulang jam 12.15. Habis itu pulang ngapain. Itu kan sebenarnya manajemen tau. Iya kan? Itu udah time manajemen yang kita pikirkan kita bakal ngapain. Sebenarnya itu udah time manajemen. Cuman orang ngerasa itu adalah hal yang mereka lakukan aja. Padahal sebenarnya kalau kita mau bikin time management seperti itu udah ada dalam diri kita. Iya, betul. Makanya kenapa aku bilang anak-anak tuh ada susah nyelesain tugas karena mereka ngerasa time management itu berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Padahal itu sebenarnya yang mereka lakukan sehari-hari. Yang masalahnya adalah kalau aku bilang sih rasa malasnya ini harus dibuang. Iya, sebenarnya tugas itu kan sudah dari mereka sekolah dari ya SD kan? pun udah ada tugas. Iya, udah ada tugas. Tapi kenapa nggak bisa ya memanage waktu ya kan? Iya, padahal time manajemen itu apa yang kalian lakukan. Ini kalian lagi nonton pelajarannya Bu Ega.
itu udah time management kalian, sekarang lagi pelajaran Bu Ega. Gitu, beresnya jam berapa, ya udah itu beresnya time management kalian. Sebenarnya seperti itu. Dasarnya gampang, cuman terkadang kalau aku lihat anak-anak itu cuman sendiri bisa ya ngilangin rasa malasnya ini dan keinginan mereka untuk bisa mengerjakan itu kalah biasanya sama hal-hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi mungkin ini bahasanya Pak Miki, ntar dulu deh. Nah, itu tuh yang bikin kita kadang males untuk ngerjain tugas, apalagi kalau mereka kurang suka sama pelajarannya, ya kan? Sedangkan semua pelajaran itu memang jadi asupan dan harus dikerjakan. Iya, apapun. mau suka atau nggak suka, ya kalian harus tetap. Mau kimia, mau fisika yang kalian anggap itu kurang menyenangkan, biologi dan lain-lain sebagainya. Kan nilainya buat kalian juga ya kan? Itu dia, karena nilai kalian itu nilai pribadi, bukan nilai kelompok di mana kalian teman yang nggak ngerjain, kalian ikut nggak ngerjain. Iya. Nah, kalian anggap itu, oh ya udah temen gue nggak ngerjain, gue juga nggak usah ngerjain. Nah itu jangan seperti itu. Tapi gitu. Banyak juga yang ngikut begitu sih. Iya, betul. Ya kan? Nah, tapi nanti kan posisinya gini, Bu Ega, kalau ngikutin orang mau sampai kapan? Betul. Kalian lulus sekolah mau ikut temannya kuliah, oke masih bisa. Habis ngikutin kuliah, kerja belum tentu bisa satu kerjaan. Nggak apa-apa sih, karena kebutuhannya berbeda gitu. Sesekali ikut temen tapi yang positif yang positif, betul, ya kan? betul. Temennya yang rajin ngerjain tugas ya diikutin seperti itu. Jangan yang malas ya. Temennya yang kreatif ya diikutin seperti itu, ya kan? Jangan yang malas-malas ya. Nggak apa-apa berteman, ya kan? Boleh. Berteman sama siapapun. Nggak salah. Tapi ya itu yang positif. Ya. Diambilnya yang positif, ya kan? Apalagi ini ranahnya ranah pendidikan. Jadi kalian kalau bisa dibilang naik kelas atau lulus dari sekolah itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Ini yang penting Pak Miki, apalagi PJJ kan sama aja belajar. Sama aja. Ya kan? Sama aja belajar, jadi tetap harus ngerjain tugas ya. Ini PJJ pertama di hari Kamis ini di kelasan aku 3 orang nggak masuk, padahal terbilang 1 atau 2 orang itu adalah 2 orang yang rajin biasanya datang ke sekolah. Tapi untuk masuk pembelajaran tadi ngasih tugas, ngasih absensi dan juga Google Meet itu tidak dilakukan. Apa mungkin masih kaget? Harusnya sih, karena mereka sebenarnya dari kelas 10 udah memulai itu kan sebenarnya, harusnya pahamnya seperti itu. Makanya kalau aku bilang rasa malasnya sih yang dibuang. Iya, betul. Rasa malasnya itu sih intinya ya. Iya. Intinya rasa. Karena orang-orang yang sukses tuh orang-orang bukan orang yang malas loh. Nggak ada orang malas itu sukses tuh, nggak ada. Iyalah. Nggak ada sama sekali, orang cuma kerjanya tidur. Habis itu dapat duit. Mau ngapain? Mau main kripto, mau main trading, itu tetap aja loh. Mereka harus bangun, sediain laptop dan mereka tuh akan ngeliat terus. Iya kan? Ngeliat terus potensi mereka ngebitnya segala macam. Iya. Dan itu nggak bisa cuma duduk, tapi juga mikir kapan mereka harus ngeluarin uangnya apa segala macam. Jadi nggak ada kerjaan itu yang cuma dia menghasilin duit. Terus selanjutnya nomor 9, tidak menonjolkan diri karena ingin mendapatkan penghormatan yang berlebihan. Nah, ini masuk juga ketua geng. Iya, yang mungkin ya aku tahu lah beberapa poin dari anak-anak dari tahun 2020 di sini, tahulah ada yang namanya Bu Jenderal. Oh, Bu Jenderal. Ada tuh yang namanya Bu Jenderal, atau Bu Jenderal segala macam. Saya mah tahu banget, saya kupingnya di mana-mana nih ibaratnya. Jadi paham hal tersebut. Jadi ada yang ini ya, namanya tuh macem-macem ya. Dan itu kan jadinya dia ingin menunjukkan diri karena untuk mendapatkan penghormatan berlebihan gitu. Dari teman-temannya ya. Padahal kalian sama aja kok. Sama aja. Bilang, sama-sama orang yang diberikan kelebihan untuk bisa memberitahukan kalau kalian itu adalah orang yang mempunyai sesuatu yang lebih daripada yang lain. Bukan berarti dengan cara kalian menonjolkan diri so jagoan itu akan dilihat sama orang. Berantem itu kan bukan sesuatu yang harus dibanggakan, dan bukan menjadi penyelesaian dari sebuah masalah. Bukan. Nah, yang ada kan kalau aku dengar kayak Bu Jen atau Pak Jen segala macam, Pak Jen lagi. Pak Jenderal dan Bu Jenderal itu terkesan adalah orang yang punya kekuatan lebih atau vokal lah. Vokal yang yang ibaratnya berani untuk ngomong, pentolan ya, yang berani untuk tawuran segala macam. Itu salah loh. Kalau itu dipakai sama kalian untuk nakut-nakutin temen, itu bahaya sih. jadi kalau bisa itu dipakai dengan hal yang positif. Misalkan kerja di dalam kelas, kerja kelompok, jadi pemimpin dalam kelompok tersebut yang baik-baik gitu. Jadi jangan dilihat karena
jago berantemnya atau gimana ya? Jago berantem, jago ngomong, akhirnya bikin orang jago ngata-ngatain ngedor. orang, ya kan? Itu nggak baik banget. Orang itu kurang, bukan nggak baik lagi, itu mau udah sangat Semoga nggak baik sebenarnya. Nggak menjadi contoh buat anak-anak ini, ya kan? Iya betul. Nah, yang terakhir berbicara dengan lancar namun tidak banyak berbicara. Nah, artinya adalah ini adalah orang yang sedikit bicara banyak bekerja. Iya. Gitu. Jadi memang nggak cuman bawel. Makanya kenapa tadi ini sama aja poin sama yang nomor 7, mempunyai keberanian tetapi memakai perhitungan. Oh iya. Jadi dipikir dulu nih sebelum ngomong, walaupun omongannya dikit tapi udah bikin sebuah keputusan yang sangat membanggakan untuk dirinya ataupun kelompoknya, dan punya ide yang bagus. Ke guru juga ya penting banget sih itu bicara sama guru. Iya, bener banget. Kalau bisa memang kalau semua hal yang berhubungan dengan sedikit bicara banyak bekerja itu memang harus ditunjukkan kepada guru ya, biar nanti ekspektasinya saat udah ketawa sama guru, ya guru itu juga pasti punya appreciate dong terhadap anak tersebut. Nih anak sopan nih, nih anak ternyata diem ya. Itu pemikir, akhirnya dia punya solusi, dia pinter dan segala macam. Jangankan itu Miki, ini anak yang sering telat aja nih, maaf ya, anak yang sering telat dan dia ada perubahan beberapa hari, bisa dilihat loh sama guru. Oh gitu ya. Oh iya, bisa dilihat sama guru. Sering ngeliat anak-anak yang telat ya. Sampai hafal. Sampai hafal siapa yang telat, siapa yang dipanggil. Sampai gitu. Hafal. Nah itu biarpun ada perubahannya sedikit bisa dilihat. Iya. Bisa dilihat sama guru. Betul sekali. Setuju sih itu. Oh sudah 10 ya. Sudah 10 poin trik-trik yang bisa digunakan untuk etika berteman. Semoga dari tadi nih didengerin sama anak-anak ya. Betul. Jadi dilakuin untuk kehidupan sehari-hari nih. Iya, harus ya kan? Apalagi di kehidupan sekolah kalian. Teman sebaya, teman sekelas segala macam. Jadi jangan berteman sama itu aja. Betul, ya kan? Betul. Harus sosialisasi sama yang lain. Dan saling menghormati. Kita hidup semua itu pasti membutuhkan orang lain. Kita hidup secara sosial gitu kan. Jangankan dengan teman sebaya, ya yang harus dihormati ya gurunya, ya kan. Pernah saya kasih contoh, nih ibu jalan sama guru yang lain, tapi guru itu nggak mengajar kalian. Ya yang disalin jangan ibu aja. Okay. Sering kan? Itu kayak gitu ya. Pernah banget sih ngalamin itu tuh. Iya benar. Pernah saya jelasin. Karena kondisinya mungkin pas zaman kita. Kita seumuran masalah ya. Jadi zaman saya sekolah sama Bu Ega zaman tahun 2004 2005 kita SMA. Wow. Saya pribadi kalau ketemu guru itu hormatnya bukan cuman salim, kita jalan pas guru lagi rame-rame ngumpul, kita tangannya sampai ke bawah loh. Iya betul. Sampai nunduk. Biarpun guru itu bukan wali kelas kita, bukan, ya dan kan, kita nggak kenal juga, ya tetap salim. Karena kita menghormati, kita saling menghargai, apalagi itu sama orang yang jauh lebih tua. Iya. Semoga bisa ditanamkan untuk saat ini juga nih, untuk kedepannya ya kan. Ya jangan cuman kayak misalkan kalian anak BC ya salimnya sama guru BC. Enggak, kalian anak TIK salimnya sama guru TIK dong, enggak. Semua guru di sini tuh adalah orang tua yang wajib dihormati. Kan soalnya kalian ngelihat juga itu guru mengajar di sini juga gitu. Jadi kan kalian juga tahu itu guru di SMK Budi Mulya, tetaplah harus salim, hormat. Betul, ya kan? Sekali. Nah, jadi intinya kesimpulannya etika pergaulan yang sudah dimiliki oleh remaja atau SMK ini ya, dewasa awal, hendaknya dapat dijaga serta dikembangkan seiring dengan bertambahnya usia, bertambahnya pengalaman serta bertambahnya teman. Nah ini juga sering saya bilang nih, pernah saya bilang ke anak-anak, Miki, nanti kalian bertambahnya usia, kalian kuliah, temennya lebih banyak, jadi harus paham karakter. Dan beda-beda. Iya, beda-beda wataknya mungkin yang tidak ditemui saat di sekolah SMK. Atau SMK. Gitu. Etika pergaulan yang ditampakkan akan sedikit banyak meninggalkan
kesan kepada orang lain. Jadi mau positif negatif kita langsung dinilai sama orang lain, Betul. ya kan? Apa yang kita perbuat langsung dinilai sama orang lain. Dan etika yang baik maka akan memberikan kesan yang baik pula, tetapi sebaliknya dengan etika yang buruk maka akan meninggalkan kesan yang buruk pula. Betul sekali. Baik, anak-anak, sepertinya Selesai. sudah Ya, selesai. 10 poin barusan tentang trik-trik yang bisa digunakan untuk menjaga etika dalam pergaulan teman Sebaya. Oke, saya Pak Miki pamit undur diri Saya Ibu Ega. dan sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.